Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya dengan the one and the only Dr. Bonatua Silalahi ya. Keren cadas. Keren cadas. Jadi kenapa saya panggil doktor? Karena pada saat video ini kita rekam, sebenarnya Bro Bonatua itu sedianya menjadi ahli di persidangan CLS, Citizen Lawsuit, gugatan warga negara yang disampaikan Subhan Palal terhadap pimpinan DPR, yaitu meminta agar pimpinan DPR menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat mengenai status Gibran. Status itu apa? Coba nanti biar fair kita tanyakan lebih jauh kepada Mr. Bonatua Silalahi. Oke, sehat bro ya? Sehat bang. Sehat. Salam semua. Terima kasih atas diskusi kita sebelumnya yang terkait dengan buku Anda yang sangat luar biasa bahwa Jokowi tidak punya ijazahnya. Ya. Nah sekarang saya ingin tanya hal lain yang juga penting mengenai mengenai anaknya Jokowi atau wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang tiba-tiba dipermasalahkan surat keterangannya apanya, dan saya dengar Anda sebenarnya sudah sempat mendapatkan surat keterangan itu dari KPU atau dari mana? Silakan mungkin Anda bisa mengeksplorasi sedikit gitu. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya mengikuti persidangan ya bersama Pak Subhan Palal ya. Jadi beliau melakukan gugatan CLS untuk meminta agar DPR menggunakan hak intervensi ya, menyatakan pendapat terkait keabsahan surat keterangan kesetaraan ijazah Gibran pada saat wapres kita, pada saat beliau menjadi mendaftar sebagai cawapres kan nggak menggunakan ijazah SMA, tapi menggunakan surat kesetaraan yang dimana kita sama-sama tahu bahwa kesetaraan itu disebut setara dengan SMK cabang peminatan akuntansi. Nah jadi Pak Subhan Palal merasa bahwa DPR harus bertanya itu sah atau enggak itu begitu prosesnya, proses pengeluaran surat keterangan itu. Karena beliau tahu bahwa saya kan baru menang juga di sidang KIP melawan Kemendikdasmen untuk mendapatkan satu level di bawah surat keterangan. Karena surat keterangan itu sudah saya dapat sebenarnya dari KPU Kota Solo, Kota Surakarta, cuman nggak saya publis waktu itu. Nah, dalam rangka memperkuat argumen saya di sidang KIP, saya kasih tunjuk barang itu. Di situ publik tahu bahwa saya sudah dapat resmi. Nah, sementara Pak Subhan ternyata memakai data yang tidak resmi. Oke, saya tanya dulu. Yang mau Anda masuk data resmi itu karena itu stempelnya merah juga atau bagaimana? Atau karena itu sumbernya dari institusi yang memang Anda berhak mendapatkannya bagaimana? Iya, itu dari KPU Kota Solo itu surat keterangan yang keluaran dari Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Waktu itu belum Kemendikdasmen ya. Nah, tapi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah waktu itu. Nah, di situ lengkap semua kecuali yang di hide itu ada, memang yang di hide modelnya kayak yang di KPU kemarin ada item yang disembunyikan, tapi itu valid. Karena itu yang di hide itu sifatnya data pribadi. Nah, tolong dicari itu sepertinya ada itu surat keterangannya itu ya. Kalau kemarin-kemarin tuh. Persis seperti itu. Nah, bisa kita tebak sebenarnya yang di hide apa. Seperti itu. Oke. Saya tidak tahu ya sejauh mana saya bisa bertanya kepada Anda ya sebagai seorang ahli. Kan menurut saya permohonan ini agak aneh. Apakah itu kompetensi Anda atau enggak, terserah. Di mana ini CLS bentuknya ya, Citizen Lawsuit, minta DPR menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat.
ya menarik, warga negara minta melalui proses pengadilan. Itu apa pendapat Anda mengenai gugatan Subhan Palal ini? Menurut saya sah saja, karena memang kewenangan itu sudah diatur di Undang-Undang MD 3. Ya. DPR tidak menggunakannya itu wajar dipertanyakan seorang warga negara. Nah, jadi ini kan sifatnya administratif lah ya. Jadi ada seorang warga negara merasa dia dikasih kewenangan oleh undang-undang tapi tidak digunakan. Dalam hal ini pejabat negara DPR. Jadi beliau berharap DPR ada salah satu mungkin anggotanya atau fraksinya atau ketuanya yang bersikap menyatakan keabsahan ijazah ini karena publik sudah ramai di publik seperti itu. Beliau juga katanya sudah mendatangin ya DPR menyampaikan secara langsung. Nah, cuman dia nggak merasa puas dengan jawaban itu. Dia butuh aksi dari DPR untuk bersikap seperti itu. Good point ya. Memang kalau kita lihat ya, kan DPR sebelum menyatakan hak pendapat tuh dia bisa menggunakan hak angket atau hak mengajukan hak interpelasi kan. Sebelumnya secara individual bisa mengajukan hak bertanya. Dan memang karena saya orang hukum tata negara, hak itu memang tidak staging sifatnya. Jadi bisa jumping up ke hak menyatakan pendapat kalau memang dia sudah yakin bahwa misalnya ijazahnya tidak ada misalnya, atau surat kesetaraan itu sebenarnya tidak bisa dimaknai sebagai sebuah ijazah SLA misalnya atau SMA. Tetapi persoalannya adalah pilihan untuk membuat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu pilihan yang menarik ya kira-kira. Kira-kira apakah saya membayangkan ya, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu nanti berpikir dia memiliki legal standing untuk memproses gugatan ini? Ya kalau sebenarnya ya, kalau dia masuknya Pengadilan Negeri tapi dia masuk jalur CLS, ya sah-sah saja ya, karena kan gugatan ini kan warga negara merasa hakim harus melakukan kebijakan. Produknya kebijakan, yaitu memerintahkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Pertanyaannya kan kembali ke DPR. Kalau nggak ada yang mau dinyatakan apa hakim bisa memaksa? Kan seperti itu. Saya rasa nanti di situ nanti argumennya. Ya, hak menyatakan pendapat itu kan ada mekanisme politiknya kan. Let's say dia menyatakan hak menyatakan pendapat, tapi bagaimana kalau kemudian itu tidak disetujui oleh mayoritas DPR misalnya? Yang dimaksud Subhan Palal ini, penggugat ini, yang penting nyatakan dulu, soal ditolak atau tidak itu soal lain. Ataukah harus itu menyatakan pendapatnya itu diterima atau bagaimana? Ya dia pingin dia nggak berharap pendapat A, B, C, D. Cuman dia merasa hak itu harus digunakan. Digunakan. Perkara kemudian akhirnya pendapatnya ternyata tidak berpendapat, itu soal lain. Atau gagal direalisasikan karena tidak mendapatkan mayoritas dukungan, itu soal lain. Nah, makanya beliau manggil aku sebagai ahli supaya mengarahkan pendapat itu, memberi jendela agar DPR berpendapat seperti yang mereka inginkan. Yang ahli sampaikan seperti itu. Sekarang pertanyaan saya adalah apa ya sesungguhnya yang membuat Anda tertarik untuk mendukung gugatan ini? Karena gugatan ini menarik. Pertama ketertarikan dulu, baru nanti saya bicara tentang substansi surat surat keterangan tersebut. Coba, kenapa Anda tertarik untuk menjadi ahli? Pertama saya lihat Pak Subhan Palal. Saya bersama dengan dia 11-12 dalam hal jalan yang ditempuh dalam melakukan sebuah aksi. Kita selalu menempuh jalur konstitusi, peraturan perundang-undangan. Walaupun kita tahu beliau banyak di NO tapi saya senang. Artinya kita ini satu frekuensi, tinggal masalah hasil kita nggak tahu. Itu. Yang kedua juga aku berkepentingan, Bang. Aku juga akan melakukan gugatan CLS terkait tadi penelitianku itu kan sudah selesai tahap 1. Tahap 2 kan proses autentikasi. Aku secara ontologi sudah selesai. Iya, secara epistemologi nanti aku berharap dilakukan yang namanya autentikasi, tapi hakim menyuruh KPU atau Polda Metro Jaya. Hakim menyuruh pemerintahan KPU menyerahkan arsip statis ke ANRI. Nah, bukan hanya KPU ya, KPU Solo juga, KPU Jakarta. Nanti
Setelah diserahkan maka Andri atau LKD lembaga kearsipan daerah itu nanti melakukan autentikasi. Itu disuruh hakim juga nanti. Jadi itulah maksudku CLS-nya nanti. Nah itu aku juga tadi sambil belajar di situ. Mungkin kami sepakat, kami bertiga nanti akan maju. Bertiga itu Bro Subhan Palal sama satu lagi Pak Dwi. Pak Dwi. Okay. Beliau kan karena kita sama-sama satu provinsi yang sama-sama mengenal jalur persidangan, ya kita sepakat. I see. Oke, jadi Anda sekalian belajar juga bagaimana melakukan CLS itu ya? Iya. Citizen Lawsuit. Oke. Jadi sobat sekalian, CLS itu beda sama class action ya. Kalau class action itu gugatan perwakilan, ada sekelompok masyarakat yang dirugikan, lalu dia bisa menggugat rame-rame atau melalui perwakilan saja. Tetapi kalau yang namanya CLS, Citizen Lawsuit, itu gugatan warga negara, any citizen bisa menggugat tentang kebijakan publik, tentang pejabat publik atau lembaga publik yang tidak melakukan kewajibannya atau lalai melakukan kewajibannya dan lain sebagainya. Jadi tidak harus ditanya apa kerugian Anda ya, jangan salah ya, karena Citizen Lawsuit itu beda. Satu yang utama Bang, dan aku baru tahu. Iya. Ternyata nggak harus pakai advokat. Oh iya itu beracara dimanapun. Iya, beracara dimanapun tidak harus pakai advokat. Kadang-kadang advokat belum tentu lebih tahu juga, apalagi untuk institusi-institusi baru kan. Iya. Oke, tetapi memang disarankan kalau pidana lebih baik pakai advokat. Nah, pidana mungkin karena ada hukum acaranya ya, mengharuskan betul. Juga kan. Ya. Oke, sekarang menarik ya, gini. Sobat sekalian, karena saya orang hukum tata negara, tentu saya akan jelaskan juga sedikit ya. DPR itu memang secara independen bisa menggunakan haknya. Tapi karena DPR itu lembaga aspiratif, lembaga perwakilan, kadang-kadang dia perlu juga mendengarkan suara dari masyarakat. Tapi kadang-kadang suara dari masyarakat, mereka budak juga mendengarnya. Nah rupanya Subhan Palal menempuh jalur pengadilan. Jadi biarlah pengadilan yang memerintahkan DPR. Pertanyaannya apakah DPR tunduk pada putusan pengadilan? Ya harusnya tunduk karena kita negara hukum ya kan, rule of law atau Rechtsstaat. Oke. Itu satu yang saya tambahkan sebagai komplement. Nah, pertanyaan saya adalah what's wrong with suket itu? Surat keterangan itu apa masalahnya? Tampilkan lagi. Saya bacakan biar kita lebih objektif. What's wrong with suket ya? Coba kita bacakan. Sudah ditampilkan. Kita lihat saja nanti. Karena surat inilah yang kemudian ditulis oleh Rismon sebagai Gibran Endgame. Sebenarnya ini kan mendasarkan pada suket ini, maka kemudian ada penelitian atau kunjungan ke UTS, University Technology of Sydney, di mana Roy Suryo ke sana, dan kemudian di situ muncullah spekulasi bahwa yang namanya UTS itu nggak bisa disetarakan dengan SMA karena itu cuma lembaga kursus ya kan atau apa-apalah. Nah kalau DPR menggunakan hak menyatakan pendapatnya, saya sih sebenarnya lebih baik hak angket dulu ya, sehingga dengan angket itu dia bisa melakukan penelitian sesungguhnya. Bisa mengirim delegasi ke UTS, ke Singapura dan lain sebagainya. Tapi whatever it is, bahwa yang diminta itu ternyata langsung hak menyatakan pendapat. Kalau hak menyatakan pendapat itu biasanya based on yang namanya penyelidikan oleh DPR sebenarnya. Oke. Nah ini suratnya ya, bunyinya adalah sebagai berikut. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, ini kabur anunya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Raka Buming Raka Surakarta 1 Oktober 1987. Jadi ya, nah ini baru terang ini ya. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney ya, memang malah agak kelihatan terlalu tertutup semuanya. Coba agak digeser ya. Sydney ini Australia tahun 2006 yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, scroll lagi. Jakarta 6 Agustus 2019. Atas nama Direktur Jenderal, Sekretaris Direktur Jenderal,
Dr. Sutanto SHMA. Lalu mengetahui legalisirnya nih ya. Fotokopi sesuai dengan aslinya. Direktur atas nama Direktur Pembinaan SMK, Kepala Subbagian Tata Usaha. Jadi Kepala Subbagian Tata Usaha cuman yang melakukan legalisirnya ini. Oke. Yang menarik adalah pertama, sebagai orang yang bekerja di wilayah administrasi publik, saya bicara kelayakan dulu. Ini kan untuk dokumen pencalonan presiden. Sorry, itu untuk wali kota. Bukan. Ini gubernur sebenarnya. Tetapi digunakan juga untuk presiden. Wali kota 2019. Iya, 2019 bukan wali kota. 2019 itu. Ini kan Gibran. Bukan. Oh iya untuk wali kota ya. Sorry. Untuk wali kota. Ya. Tapi digunakan juga untuk pilpres. Ya. Sorry masuk malah Jokowi. Nah, pertanyaan saya adalah kita jangan bicara digunakan untuk pilpres dulu, tapi pejabat yang melakukan legalisasi dilakukan oleh kepala subbagian tata usaha. Gimana menurut Anda? Ya, aku nggak mau berkomen, belum baca ininya aturannya. Ya. Tapi kalau memang ternyata itu kan ada Sesdijen ya. Ya. Itu kan orang nomor 2 di direktorat ya. Iya. Kalau aku baca itu Sesdijen. Ya. Tapi memang pernah aku baca di peraturan yang kan aku bersidang juga itu di KIP tentang itu. Ya kalau sepanjang itu di pelimpahan wewenang ya. Kan ada diatur juga di Undang-Undang 30 ya. Kita mau lihat ada nggak surat pelimpahan wewenangnya. Oke. Kita nggak tahu struktur di dalam apa. Yang jelas kalau fungsi legalisasi itu pasti di bawah Sesdijen. Kalau membaca di perpresnya tentang kementerian itu. Cuman apakah dia wewenangnya dilimpahkan ke kepala tata usaha, kita nggak paham. Oke, saya kasih contoh misalnya yang melegalisasi ijazah itu kan dekan. Kalau dekan kan? Boleh. Muhammad Naim gitu kan dekan Fakultas Kehutanan kan yang Jokowi itu. Nah kalau dia dekan, artinya itu pimpinan tertinggi kampus. Di fakultas. Bukan rektor toh. Iya. Kalau kita bicara tentang ini tadi Dikdasmen ya, sekretariat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada waktu itu at that time, maka kalau analoginya adalah dekan, ya dirjen itu sendiri harusnya. Kan di atas dirjen menteri kan? Kita ibaratkan rektor harusnya. Nah, ini di bawah dirjen ada sekretaris dirjen. Ya kan? Di bawah sekretaris dirjen itu barangkali ada kabak, kepala bagian. Eselon 3 lah. Eselon 3. Iya. Kalau sekretaris dirjen mungkin eselon 2. Dirjen eselon 1. Iya. Nah, ini kepala subbagian. Eselon 4. Eselon 4. Jadi kalau kita bicara analoginya ijazah tadi, dari eselon 1 jatuhnya ke eselon 4 jauh sekali. How come misalnya delegasi itu sampai ke eselon 4? Ini pertanyaan retoris. Silakan Anda mau jawab apa enggak? Tapi menurutku itu kebetulan Pak Subhan tuh yang kulihat kalau itu kan arahnya ke TUN ya. Iya. Nah, kalau beliau kan enggak ke situ. Jadi dia lebih substansif. Kegunaan suket itu seharusnya bukan untuk capres-capresan. Oke. Nah, substansi dia ke arah situ. Jadi dia menganggap ini salah tujuan. Oke. Suket itu sebenarnya bukan untuk itu. Dari peraturan menterinya. Itu hanya keterangan saja untuk melanjutkan sekolah di dalam negeri. Seperti itu. Bukan untuk, makanya larinya ke DPR jadinya. I see. Politiknya di situ, Bang. I see. Gitu. Jadi undang-undang. Jadi gini, kalau kita lihat, ketampilkan lagi suratnya ya. Kalau kita lihat biasanya di dalam surat keterangan itu kan biasanya sifatnya bukan RK Omnes, sifatnya itu enmaleh sekali aja biasanya surat keterangan itu. Nggak ada surat keterangan dipakai berkali-kali biasanya kan. Kalau misalnya tujuannya untuk wali kota, kan harusnya dibikin tuh bahwa dia setara dengan SMK dan ini surat keterangan ini dibuat untuk pencalonan yang bersangkutan sebagai wali kota, kan harusnya kan begitu. Tapi ada di situ dibilang digunakan untuk kepentingan, tapi nggak eksplisit, cuma disebut. Mana? Nggak ada di sini. Berarti di bawah ada itu digunakan. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebagai mestinya. Ya, itu kan tidak eksplisit namanya. Iya.
Jadi maksud saya adalah kan harusnya surat keterangan itu jelas tuh untuk wali kota, untuk presiden dan lain sebagainya. Oke. Banyak hal yang sebenarnya nggak jelas ini. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya buat Bro ya, mungkin Bro bisa jawab. Ini surat dari administrasi publik nih ya. Ini surat keterangan dibikin tanggal 6 Agustus 2019. Pertanyaan saya adalah, apakah surat keterangan ini bisa once for all? Satu surat keterangan dibuat untuk apapun kegiatan, termasuk kegiatan Pilpres yang which is itu 2024. Gimana? Aku nggak mau berkomen. Nggak mau. Karena kan memang kita nggak tahu apakah peraturan di dalam itu mengikat. Seperti tadi kan dibuat sebagai mestinya. Aku harus cari tahu sebagai mestinya sebenarnya apa. Yang setahu kita mestinya itu adalah untuk misalnya lanjut sekolah di dalam negeri. Wali kota kan? Atau apa. Nah, untuk pemilu kurasa rezimnya undang-undang pemilu. Yang pasti di situ disebut ijazah. Ijazah pemilu udah jelas disebut fotokopi undang-undang pemilu. Bukan surat keterangan. Dan surat keterangan nggak bisa dikatakan sebagai ijazah. Benar, Bang. Nah, harusnya ada ijazah luar negerinya. Surat keterangan ini menerangkan bahwa ini ijazah ini setara dengan SMA kita. Kan itu masuk akal masih kan? Tapi kan sederhana Bang misalnya kalau aku memandang. Kenapa harus SMA di Indonesia? Berarti kan ada nilai-nilai yang mau dilihat, dia ini belajar Pancasila enggak? Iya kan? Yang nilai-nilai lokal kita, belajar agama enggak? Ya, tetapi itu sekali lagi itu kan filosofinya, filosofi dari aturan itu. Tetapi yang jelas yang tertera dalam aturan tersebut pokoknya sederajat atau setara SMA. Nah, SMA itu memang bisa dalam bisa luar negeri kan? Karena terbukti dalam aturan KPU dikatakan kalau SMA-nya luar negeri nggak perlu menyertakan ijazah, fotokopi ijazah, cukup surat keterangan gitu kan. Itu kan udah diperbaiki revisi undang-undang kemarin. Iya, tetapi itu terjadi kan penyelundupannya kan di sana. Jadi sekali lagi kalau kita baca ya, tampilkan lagi kalau kita baca suratnya, surat di situ dikatakan memang ini bukan keterangan ijazah luar negeri, ini keterangan satu stage yang dia lalui. Lalu stage itu dianggap setara dengan kelas 12, yaitu kelas 3 SMA. Pertanyaan saya adalah gini ya, nih telah menyelesaikan pendidikan grade 12, oke? Profesornya mengatakan nggak ada itu di Australia grade 12 gitu kan. Tapi let's kita pakai logikanya. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12, artinya telah menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA. Oke, kelas 3 kan? Bukan telah menyelesaikan pendidikan SMA atau senior high school, tapi grade 12, ya kan? Di insert Sydney, Australia, ya tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan, ya kan, setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK. Pengetahuannya? Ya, dinilai. Iya, dinilai. You can imagine, you know. Jadi ini surat keterangan atau surat penilaian sesungguhnya. Jadi surat keterangan bahwa dia itu mengikuti kelas grade 12, kelas 12. Jadi once again ini bukan ijazah. Oke, Bro, eksplorasi ini, eksploitasi ini apa yang Bro temukan dari pernyataan atau dari dokumen yang Bro sendiri dapatkan sesungguhnya. Jadi ini menariknya Bang. Iya. Ya aku harus cerita dikit bahwa kenapa aku minta dokumen ini ke KPU Solo. Karena memang aku terpancing Rismon juga. Oke. Ya. Yang abang baca itu kan dokumennya itu boleh dibilang apa ya? Bukan legal ya. Karena itu dokumen yang di medsos. Entah siapa yang ngupload saya nggak ngerti. Tapi yang jelas aku dapat yang resminya. Meskipun kembali lagi pola-polanya bahwa ternyata sama. Informasi di dalam yang ku dapat di KPU dengan itu sama. Bahkan kalau kita overlapping kan itu benar sama. Jadi sebenarnya yang disembunyikan KPU di Solo itu gak ada guna sebenarnya. Udah tahu isinya apa. Nah, yang menarikku Bang, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan penyetaraan ijazah ini? Pengetahuan ini setara SMK, makanya aku bersidang di KIP. Yang ku minta adalah syarat-syaratnya apa saja yang diminta sehingga bisa dibilang setara. Nah, itulah nanti yang aku tunggu. Katanya kan di situ ada menurut
dokumen yang gue baca itu ada 8 item yang disetarakan. Iya. Dokumen yang diwajibkan. Iya, untuk dikatakan setara SMA. Iya, karena itu kan harus melalui verifikasi, ada timnya. Iya. Timnya. Nanti disebut di situ misalnya pasti adalah raport, diminta raport. Iya. Kedua ijazahnya. Iya. Yang mau disetarakan apa? Ijazah luar negerinya. Iya. Iya. Berikutnya ada izin keterangan kedutaan dia kuliah di situ atau sekolah di situ. Iya. Terus sepertinya ada juga visanya diminta. Iya. Nah, untuk apa? Di situ bisa belajar kah atau enggak kan gitu kan? Kan di situ ketahuan juga. Ketahuan juga nanti Iya. apakah dia belajar apa enggak ya. Nah, itulah yang mau kita minta. Sayangnya belum dikasih sampai sekarang. Belum berproses atau sudah menang atau gimana? Sudah menang. Sudah menang tapi nggak pernah dikasih sama Nah, ini ada ceritanya. Jadi itu 4 April kita sudah ingkrah. Iya. 4 April ya. Iya, 4 April kemarin ya. Iya. Iya. Dikasihlah itu ke dokumen. Ke aku udah nyampe itu tanggal 5. Iya. Stempel bahasanya. Iya. Kutanya sama panitranya KIP. Iya. Udah nyampe nggak ke KPU ke Kemendikbudrismen? Iya. Belum katanya. Iya. Terus beberapa hari lagi kutanya. Ternyata dibalikin. Kenapa salah alamat? Beda gedung katanya gitu. Oh, beda gedung. Iya. Iya. Nah, berarti efeknya kan ke kita. Iya. Berarti yang perintah komisi undang-undang 14 hari paling lama itu kan jadi mundur. Iya. Kan paling 14 hari setelah diterima kan? Iya. Nah, sekarang mungkin 14 besok hari bukan hari kerja ya? Hari. iya, hari kerja. Hari kerja, oke. 14 hari kerja. Jadi dari 4 April ya kalau ternyata waktu aku tanya ini sorry. 14 Maret itu barang apa? Respon kapan ya yang mengajukan RG? 11 Maret. 11 Maret kan ya sama 11 Maret. Putusannya kan 11 Maret. Iya. Besoknya itu sudah langsung dikirim. 11 Maret, berarti 12 Maret. Iya. Nah, ternyata tanggal 16 Maret dikirim ulang sama KIP. Iya. Berarti kata terakhir dia bilang sudah dapat. Berarti 16 Maret setelah 14 hari kerja setelah 16 Maret itulah nanti diputuskan apakah Kemendikbudrismen lanjut ke petun atau serahkan. Oke. Kapan? Berarti 16 Maret tambah 14 hari kerja. Nah, sekarang udah bulan April. Kan banyak libur. Iya. Tapi apakah udah jatuh tempo belum ya? Kayaknya belum, aku belum Belum itu. ya? Kayaknya Belum. minggu-minggu ini. Oke, Minggu ini kayaknya tanggal 18 atau berapa lah. iya. Nanti kita tunggu. Nah, di situ akan terbuka fakta nanti. Mereka harus kasih ke kita apa yang dinilai ini. Iya. Ya. Apa syarat-syarat yang dipenuhi Gibran untuk minta penyetaraan itu? Iya. Nah, itulah nanti yang menjadi Termasuk juga surat permohonannya misalnya diminta juga. surat permohonan. Jadi katanya itu dia melalui portal Kemendikbudrismen. Iya. Nanti di situ diupload semua KTP-nya, visanya, Iya. raportnya, Iya. tanggal ijazahnya. Itu termasuk itu nanti dinikan. Iya. Apalagi katanya beliau ini kan 2 kali pindah sekolah. Iya. Untuk setara SMA beliau di Singapura, terus lanjut ke Australia. Berarti kan boleh dibilang dia memasukkan ijazah Australia kan? Iya. Nah seperti itu. Apakah itu ijazah atau bukan? That's the question. Kita kawal terus lah Kemendikbudrismen. Saya berharap Kemendikbudrismen jangan banding lah. Oke. Karena kemarin saya bilang juga wartawan kan banyak nakal. Apa yang terjadi kalau banding? Saya bilang saya tidak akan mau melawan bang. Iya. Tapi saya akan mengajak publik yang melawan. Iya. Caranya apa? Saya nanti akan buka rekening. Supaya publik yang simpati melawan untuk perjuangan kita mengirim sebanyak 11.000 doang. Ini representasi dari 11% pajak kita. Oke. Pajak kita inilah yang nanti yang dipakai Kemendikbudrismen melawan kita. Iya. Uang publik dipakai melawan publik. Iya. Saya yakin lihat nafsu mereka ini pasti pingin aja lanjut ke petun. Tapi kan mereka pakai petun itu ngeprint emangnya pakai uang siapa? Uang kita. Iya. Bayar pengacara pakai uang siapa? Uang kita. Iya. Dia naik Grab atau apa ke pengadilan uang siapa? Uang kita juga. Iya. Bagusan kita kumpul duit kita nanti semua. Iya. Mari kumpul. Ya udah kita kasih sama mereka. Bantu juga aku melawan mereka di pengadilan. Biar mereka ngerti sedikit ada inilah. Perasaan malu lah. Iya. Iya kan? Gak apa-apa. Itu maksudku bang. Nah, jadi kita tunggu ini. Tapi aku ingatkan juga Kemendikbudrismen. Kemendikbudrismen.
jangan salah lu, begitu lu ke Petun banyak juga malah yang dukung aku bang. Iya. Ke Petun aja, kenapa? Nanti kita minta yang lain-lain gitu. Wah, benar bisa bang ya? Aku baru tahu. Jadi kalaupun misalnya si Kementerian Asmennya yang banding Petun, kita ikut bersidang, nanti kita bisa buka-bukaan katanya. Oh iya ya, sidangnya kan terbuka untuk iya, kan? Kita buka semua. Iya. Malah banyak begitu yang menantang aku. Karena ada pemeriksaan saksi dan ahli. Iya, kan? Seperti itu. Ya. Tapi ini bakal seru. Karena apa? Ini kan karena menjabat masih beliau. Iya. Nah, tapi sekali lagi aku bilang bang bahwa aku di sini believe ini karena memang ini legal ya. Iya. Kita nggak lari kemana-mana. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi saudara sekalian ya, itulah yang kemudian yang mengilhami Rismond untuk bicara tentang Gibran Endgame yang tidak punya ijazah SMA. Jadi apa yang dibuat oleh Rismond dalam buku Gibran Endgame udah benar itu sebenarnya. Berdasarkan fakta yang kita dapatkan bahwa UTS insert itu tidak bisa disetarakan dengan SMA. Ada beberapa teori yang disampaikan Rismond. Satu, itu semacam lembaga kursus, artinya dia cuma kursus doang. Itu bukan setara SMA, itu adalah pendidikan semacam diploma, nggak bisa juga dibilang SMA. Itu adalah kursus preparation untuk masuk universitas, nggak bisa juga dibilang itu setara SMA. Jadi ada 3 teori itu yang saya baca dalam Gibran Endgame. Mungkin tidak terlalu lengkap, selanjutnya baca Gibran Endgame, dan itulah sebenarnya apa yang secara jujur disampaikan oleh Rismond. Masih ada bukunya emang ya? Dijual? Saya ada bukunya, tapi satu doang ya kan, satu doang. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan dalam konteks ini? Menarik soalnya. Ya, apa ya? Kembali saya bilang bang bahwa saya harus tegaskan posisi saya. Ya. Bahwa saya peneliti. Di buku saya juga ada sebut Gibran. Tapi itu sebatas karena beliau termasuk bagian dari penelitian ini. Karena nama beliau disebut-sebut dan ada pola yang sama. Ketidakterbukaannya informasi publik, ijazah pejabat publik. Nah, artinya kalau memang nanti diberikan ke Mendasmen barang ini, saya tidak akan gunakan kemana-mana, sebatas penelitian saja. Seperti itu. Itu sebenarnya legal position saya seperti itu, bang. Oke, jadi memang untuk penelitian ya, walaupun kemudian orang mengatakan akan sulit bagi Gibran ya memberikan dokumen, atau pada waktu itu apakah memang ada dokumen sandingan itu ya kan? Apalagi dari sisi surat keterangan ini sangat sifatnya menggunakan kekuasaan, nama ayah. Jadi nggak lazim kan biasanya karena nama, alamat, tempat tanggal lahir, biasanya ini nggak nama ayah, udah gitu. Ada 2 bang asosiasi yang menghubungi saya. Iya. Ternyata yang ngurus-ngurus begini-begini itu ada juga ininya. Brokernya bukan broker ya, konsultan. Iya. Nah, mereka bilang, Pak, kalau nanti dapat kasih saya ya. Untuk apa? Saya bilang kan, saya mau nuntut. Kenapa? Saya susah ngurus beginian. Ngurus beginian nggak segampang itu. Iya. Saya banyak ngurus orang lain yang luar negeri yang minta disetarakan. Iya. Dan setahu kami juga, tanda kutip saya nggak tahu ya. Ini keterangan dia. Iya. Yang itu juga sebatas ini doang, itu bukan sekolah. Iya. Ini yang bilang konsultan itu. Yeah. Ini kursus-kursus lah semacam itulah. Yeah. Ya kan bimbel-bimbel kalau di Jakarta. Yeah. Tiba-tiba bersertifikat. Mereka bilang, makanya saya bingung. Kalau nanti ternyata Kemendasmen banding, orang ini akan saya libatkan. Karena dia berharap ikut nanti di Petun. Dia akan buktikan ini semua. Dia bisa masuk sebagai tergugat intervensi. Iya, itu dia, Bang. Nah, dia bilang gitu, tergugat intervensi karena dia punya kepentingan. Iya. Oke. Ya, sobat sekalian, kalau sobat sekalian membaca sekali lagi surat keterangan itu, dari sisi redaksinya udah nggak masuk akal, dari sisi legislasinya tidak masuk akal, dari sisi waktunya tahun 2019 digunakan untuk Pilpres 2024 nggak masuk akal juga. Tapi di Indonesia ini yang nggak masuk akal dan kita nyatakan apa adanya, tiba-tiba dilabelin karena kebencian dan lain sebagainya. Ini nothing to do dengan kebencian, ini adalah bagaimana kita menegakkan aturan. Salah sendiri kenapa di undang-undang dibilang sekurang-kurangnya tamat SMA atau punya ijazah SMA.
Coba kalau tidak dibikin, pokoknya pendidikan apapun terserah mau buta huruf ya kan, kan tidak akan muncul begini. Tapi once sesuatu itu secara administratif diatur dalam undang-undang, ya Anda harus start sebagai perwujudan dari yang namanya negara hukum. Bro, silakan Anda closing statement untuk ini. Panjang-panjang juga boleh, yang belum disampaikan silakan. Jadi memang apa ya, berbicara kebijakan ini kita nggak boleh main hati. Ya. Sepanjang itu ada di undang-undangnya, ya kerjakan. Jadi ini nggak ada unsur sakit hati atau menyerang harkat martabat keluarga tertentu, enggak. Tindakan-tindakan kita ini seperti yang saya bilang tadi, yang saya, Pak Suban, dan Pak Dwi, dan lain-lain kawannya yang jalur Bon Jovi, ini semua diatur di hukum kita, di konstitusi kita. Sebagai hak masyarakat. Hak kita sejak lahir sebagai warga negara. Bisa jadi kalau nggak ada hak ini, ya nenek moyang saya mungkin kakek saya nggak menyetujui dibentuk konstitusi. Bisa jadi kan? Karena adanya dikasih hak-hak jadi warga negara, maka founder kita setuju mendirikan NKRI. Jadi sekali lagi ini bukan masalah kebencian, tapi ini hak konstitusi kita. Jadi saya sebenarnya mau menerangkan ke publik juga. Banyak bang pertanyaan saya di medsos begitu, ngurusin gini-gini. Tidak, saya mau memenuhi hak konstitusi saya. Dan namanya hak kita bisa gunakan, kita juga bisa tidak gunakan. Namanya hak. Dan saya tidak melarang dia, tapi jangan melarang juga kita kan. Nah gitu bang. Jadi dalam hal case ini mungkin kesannya saya kok nyasar dijajah Pak Jokowi, Joko Widodo. Saya kok nyasar Pak Ijazah Gibran. Tidak, itu sebenarnya karena kebetulan satu jalur. Baca aja di buku saya, nanti ada nama lain. Saya ke Pak SBY juga, cuman nggak saya spill. Saya nggak ke Mr. P juga. Pokoknya yang tersangkut masalah ini saya teliti semua. Nah, mungkin ada keterbatasan tidak terlalu melebar ya, mungkin terkait waktu dan biaya. Seperti itu. Itu aja bang. Sobat sekalian, dia memberikan clue Pak SBY juga. Maksudnya apa nggak tahu kita. Tapi saya tidak mau menggali lebih lanjut karena ya ada babak lain barangkali ya. Kan? Kalau apalagi katanya dia tidak mau lebar kemana-mana karena yang mengkerucut adalah tadi ya bahwa ijazahnya tidak ada ya. Kemudian kalau untuk Gibran ya surat keterangan ini sebenarnya quote unquote aneh karena itu diminta dokumen penunjangnya apa sehingga bisa keluar surat keterangan itu, karena dokumen penunjangnya harus ada ijazah setara SMA dari luar negerinya, harus ada visanya, harus ada macam-macamnya sesungguhnya kan, agar kemudian sah bahwa dia ini memang sekolah benar dan sekolahnya itu adalah sekolah yang setaraf SMA bukan setaraf kursus. Tapi nambahkan mungkin bang. Silakan. Tapi nanti akan seru ke depannya. 2026 ini akan seru. Pertarungan akan pindah ke pengadilan, bukan di infotainment lagi. I see. Karena di saya aja ada mungkin ada 4 jadwal pengadilan yang grade-nya sudah naik lagi. Sudah bicara kayak tadi tuh. Sudah bicara gugat-menggugat. Kenapa? Buktinya sudah ketemu semua. Bon Jovi juga udah dapat bukti, saya dapat bukti. Nah ini akan seru-seru, intelektual kita akan naik. Seperti itu. Jadi negara hukum itu adalah ya kalau memang ada masalah ya selesaikan melalui jalur hukum, proses hukum, tetapi tentu proses hukum yang beradab. Bukan sebentar-sebentar ngadukan orang dalam kerangka untuk memenjarakan orang. Itu harus dimaknai sebagai ultimum remedium terakhir. Tapi ini yang dipersoalkan Bonatua dan lain-lain adalah hukum administrasi negara, bagaimana memperbaiki administrasi negara ini. Dan itu sah sebagai peran atau hak atau kewajiban kewarganegaraan. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Sukses. Terima kasih bang.